Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Danis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Anjar. Oke, gimana suara saya cukup terdengar? Terdengar jelas Pak? Oke, baik. Em, baik Pak Danis, hari ini saya mohon izin waktunya sebentar berkaitan dengan kegiatan kita yang lalu ya, bahwa Mohon maaf Pak, ada ini. ada. Nah, udah kembali Pak. Oke, baik. Baik, saya ulangi, saya mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar berkaitan dengan observasi yang lalu. Oke. Jadi kalau di pertemuan pertama dulu kita sudah ngobrol tentang masalah yang ada, kondisi yang diinginkan, gitu. Nggih. Kemudian habis itu saya masuk observasi di kelasnya Pak Danes waktu itu. Nah, yang hari ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan itu. Jadi setelah observasi di kelas hari ini kita ngobrol tentang pasca observasi. Gitu. Oke. Nah, ini langsung saja. eh, Mungkin waktunya tidak banyak ya, terbatas. Jadi hal-hal penting saja mungkin yang akan kita diskusikan. Halo Yang per, Pak. ya, halo. Oke. Nggih. Yang pertama berkaitan dengan Iya catatan Pak. refleksi guru bahwa Pak Danes dulu mencatat ada beberapa siswa yang perlu pendampingan, gitu ya. Nah, ini bisa disampaikan ya, yang dimaksud dengan beberapa siswa Iya yang Pak. perlu pendampingan itu seperti apa? Ya ini Pak, beberapa siswa itu ini perlu pendampingan karena eh, untuk menerima materi itu cukup apa ya, lumayan ada perlu yang lebih daripada dengan siswa-siswa yang lain. Jadi eh, gimana ya? Apalagi dengan itu apa? Kalau misalkan menyampaikan materi yang banyak itu harus ini susah. Makanya itu mungkin perlu adanya pemadatan lagi meringkas materinya supaya langsung to the point aja seperti itu, Pak. Oh, gitu. Oke, em, ini ya, menurut Pak Danis adanya diferensiasi siswa, ada juga yang sulit menerima kalau menggunakan standar prosedur yang panjang gitu ya. Mungkin solusinya tadi Iya, Pak. diringkas biar lebih padat, lebih mudah dimengerti untuk yang sebagian ini gitu ya. Oke, baik, bisa saya pahami untuk catatan ini. Kemudian untuk topik percakapan, ya dari pertemuan yang lalu saat observasi itu kan ada empat ya. Yang pertama, Pak Danes memberikan motivasi dan arahan Mohon terkait maaf, Pak. dengan. Ini apa? Putus-putus, Pak, suaranya, Pak. Oke, tapi di sini cukup jelas. Coba diulangi lagi. Putus-putus enggak? Aman ya? Ngapunten, Bapak, suaranya putus-putus. Sudah. Oke, sudah. Halo. Halo Pak Danes. Gimana? Apa Maaf, Pak. Tadi sempat putus. Sinyalnya Oke, apa ya? baik. Sinyalnya ada, cuma itu kadang suaranya putus-putus. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, baik. Oke, bisa, Pak. Oke, untuk observasi kemarin itu ada empat. Nah,
Ini saya bisa sharekan dulu. Ya. Nah, ini adalah waktu kita sharing di sana. Sudah terlihat atau belum, Pak Dennis? Sudah terlihat ya di tampilan layar HP? Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, itu kan ada 4. Yang pertama memberikan motivasi dan rencana. Yang kedua memberikan materi, mengajarkan SOP-nya. Yang ketiga memberi kesempatan untuk membuat video sebagai sarana. Yang keempat melakukan evaluasi dan refleksi. Nah, ini yang lalu sudah kita Oke. kerjakan. Nah, untuk yang hari ini yang saya diskusikan yaitu berkaitan dengan 4 tadi. Nah, 4 tadi yang pertama untuk pemberian motivasi. Nah, untuk pemberian motivasi dan arahan ini seperti apa yang sudah dikerjakan Pak Danes kemarin? Ini Pak, pemberian motivasi bahwasanya eh, gimana ya? Kayak untuk menumbuhkan minat sama kesukaan aja dengan materinya. Jadi gini, misal kayak ini Pak, motivasi kita intinya belajar itu bisa ilmunya itu enggak cuma di kita, tapi juga bisa jadi bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya ketika kita bisa menguasai materinya, terus rencananya apa, bikin video gitu, nanti dari situ ilmunya bisa bermanfaat untuk orang lain dalam artian bisa ditularkan ke orang lain. Gitu. Oh, itu. Ya, baik. Jadi Berarti ini kan ya cenderung ke ini ya, kompetensi sosial emosional ya. Bagaimana membangun kompetensi sosial emosional anak sebelum melakukan prakteknya gitu iya, ya. Untuk persepsinya iya. sama Ininya supaya mereka lebih lebih niat lagi ikut belajar, Pak. oke, lebih niat lagi ya. Supaya presentnya kehadirannya ada. Mungkin besok bisa ditambahkan ice breaking Mas Tinggi. Denis. Oke. Oh, enggak, Pak. Siap. Terus Tapi yang ya itu tadi, ya, Pak. Untuk ice breaking itu apa? Gimana ya? Ice breaking yang cocok dan mengena, malah bukan mengalihkan perhatian gitu loh, Pak. oh iya iya. Diajak Nah, ice breaking, kebelasan. oke, digali ya ice breaking seperti apa. Yang kedua untuk eh, pemberian materi ya, pemberian materi. Untuk Oke. pemberian materi ini kan berarti kompetensi ada 2 ini, ngomong pengetahuan sama keterampilan ya. Oke. Oke, Pak. Oke, kalau pengetahuannya gimana, keterampilannya gimana? Untuk kompetensi pengetahuannya ya ini karena ini kan saya kelas 8 8 apa kelas 11 11 kan berarti eh, memberikan materi baru. Jadi eh, awalnya dalam menyampaikan materi saya misalkan katakanlah saya lagi ngajar kopling gitu Pak. Ya saya tanya dulu sebelum mulai belajar. Kita buka kelas gitu misalkan setelah persepsi kira-kira sudah pada tahu belum coding itu apa coba apa yang kalian ketahui tentang coding. Jadi dari jawaban-jawaban itu kita kita nyampaikan materi sambil meluruskan pemahaman itu anak-anaknya itu pertama dengan materi karena sifatnya business learning sambil di situ beberapa siswa yang memang gimana ya, rasa ketertarikannya dengan materi lebih tinggi daripada siswa yang lain mencoba ini yang apa kadang menimpali Pak berarti gini. Itu lama lambat laun menumbuhkan itu juga sih Pak apa, minat minat belajarnya. Nah, terus nanti biasanya di sela-sela itu ya jadi apa ya ceramah sambil diskusi gitu. Nanti ada
kuis juga itu untuk pengetahuannya. Terus untuk praktiknya ya itu belum praktik disampaikan dulu kira-kira nanti yang dilakukan apa saja itu sambil ini ketika praktik ya tadi dikasih materi SOP yang singkat-singkat aja jadi yang dilakukan apa to the point gitu sambil itu apa mencoba udah mulai mencoba mengenalkan dengan konten yang akan kita bikin ya pertama bikin video-video kecil dulu untuk memulai kan apa latihan dulu lama kelamaan udah mungkin baru mungkin hasilnya akan sempurna kalau satu kali jadi itu kan sepertinya belum bisa gitu Pak. Terus nanti Oke. dari video itu bisa dijadikan untuk bahan presentasi ke guru atau ke teman sambil video itu kan sudah menjelaskan isi kontennya apa mungkin juga ditambah lagi mempresentasikan kegiatan itu dan nanti teman-teman atau guru bisa menghadapi itu. Oke, oke. Kemudian ini tadi udah terjawab ya. Jadi yang case kedua pemberian materi teori pengetahuan lewat ini ya, manual book SOP. Yang kedua keterampilan praktek tadi. Ya. Kemudian yang ketiga tadi membuat video pembelajaran. Nah, tadi udah dijelaskan juga ya. Kemudian yang keempat bahkan sampai keempat tadi diskusi ya, pemaparan hasil presentasi begitu kan. Nah, ada nggak untuk ini evaluasi dan refleksi? Nah, itu Pak, kalau evaluasi refleksi ya paling ini aja sih Pak. Kalau evaluasi mungkin evaluasi pengetahuan ya paling kuis gitu Pak. Kalau refleksi eh, gimana ya? Refleksinya biasanya di akhir sebelum ganti bab gitu. Cuma ya bukan apa kadang masih apa ya kadang terlewat gitu loh Pak Oke. Maksud saya evaluasi itu terhadap refleksinya. pembelajaran tadi videonya misalkan di video itu apa ada yang kurang atau ada yang Oh, perlu ditambahkan. Nah, itu nanti kategori di oh evaluasi. iya Pak. Kalau itu ada, jadi ketika siswa sudah ngirim gitu, maksudnya Pak melapor, ini video dari kelompok kami. Gitu. Oke. Nah, itu yang Tinggi. saya maksudkan. Kalau itu sudah ada. Jadi untuk yang pembelajaran berikutnya, video lebih pembelajaran berikutnya kan bisa lebih sempurna lagi. Oke, Oh, kemudian nggih. ini em, kalau sudah dilaksanakan keempatnya tadi, rencana tindak lanjutnya ini nanti seperti apa ini? Tindak lanjut untuk apanya nih Pak? Ya, tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Kalau yang ini sudah dilaksanakan, kemudian untuk kedepannya tindak lanjutnya itu nanti seperti apa? Nggih. Misalkan ada masalah apa yang perlu didiskusikan dengan siapa dan seterusnya gitu. Oh, sebenarnya kalau dari ini sih Pak, satu ya, sebenarnya kalau misalkan untuk konten materi, untuk model di kelas 2 itu ya dasar. Cuma eh, kadang untuk kita membuat media pembelajaran sih ya masih oke aja dengan apa eh, sumber daya yang ada di lab gitu. Cuma malah masalahnya timbul itu kadang di siswanya karena device-nya Pak mungkin kurang mumpuni lah gitu untuk apa gimana ya. Kadang kan untuk tugas apa membuat video gitu tidak hanya dari satu guru mungkin. Nah, jadi dan biasanya siswa mengandalkan device yang paling bagus. Misalkan si anak ini HP-nya paling bagus gitu. Ya udah dia yang akan jadi HP-nya yang digunakan. Nah, jadi ketika semua filenya terpusat di situ itu apa jadi ya biasa Pak HP lemot kayak gitu. Itu mungkin masalah yang timbul sih sementara masih di sekitaran itu ya pada akhirnya saya melonggarkan sedikit walaupun mungkin hasil yang di apa dihasilkan mungkin kurang dari segi kualitas tampilan apa kualitas gambar dan yang lain tapi mungkin ketika beberapa anak sudah bisa mungkin mengedit dan mulai apa terampil itu
skillnya ada, cuma ya mungkin apa hasilnya kurang bagus karena device-nya kurang mendukung. Oke, oke. Baik, ini lebih ke teknis ya, untuk masalah teknis, jadi terutama di Iya, Bang. device-nya ya. Jadi kalau itu nanti bisa dikonsultasikan lagi lebih lanjut, baik dengan pimpinan jenengan atau nanti juga dengan murid-muridnya ya. Baik, saya rasa itu dulu Pak Danes yang bisa kita Iya. diskusikan pasca observasi Iya. ini. Ya, sekali lagi tindakan pembelajaran perubahan-perubahan yang kita lakukan semata-mata untuk ini ya, kepentingan murid ya, karena murid zaman sekarang itu memang beda dengan murid yang kemarin-kemarin gitu. Terus berubah. Iya. Maka kita juga Iya. berubah gitu. Oke, terima Iya. kasih sekali lagi untuk waktunya. Habis ini bisa dilanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi dan Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.